Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu perubahan teknologi dalam pendidikan. Kami yang terdiri dari Kiki Syanipar, Franz Siregar, Medianto Saragi, Surtina Pardede, Kevin Arwan, yaitu saya sendiri, dan Rince Parhusi. Pada presentasi kali ini, kami akan lebih menekankan pada tahapan-tahapan data information, knowledge, and wisdom. Seperti yang kita ketahui, berkembangnya suatu teknologi bertujuan untuk menjadikan suatu pembelajaran agar lebih terlihat menarik. Selain itu, dapat juga meningkatkan daya tarik tersendiri sehingga para pelajar lebih dapat kreatif dan berpikir secara logis. Berikut kita ulas kembali teknologi-teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah hornbook. Seperti yang kita ketahui, hornbook itu terbuat dari kayu dan berbentuk seperti dayung dan biasanya dicetak dengan angka-angka atau huruf-huruf. Kemudian karena pembuatan hornbook terlalu sulit, maka beralih ke printbook atau buku cetak. Karena buku cetak dinilai terlalu monoton dan kurang memikat para perhatian pelajar, kemudian beralih ke metode sandbox yang menggunakan pasir pada sebuah kotak. Karena metode sandbox dinilai cukup berbahaya bagi kanak-kanak, kemudian beralih ke blackboard atau papan tulis, dan kemudian beralih lagi ke alat-alat tulis atau lead pencil. Namun, blackboard tidak ditinggalkan, tetap digunakan sebagai alat bantu. Kemudian agar lebih memikat minat belajar para pelajar, diciptakanlah kembali teknologi bernama film atau proyektor agar lebih membuat para pelajar menarik karena menonton secara visual. Dan kemudian beralih ke radio karena pada saat itu radio cukup populer. Kemudian agar minat pelajar lebih menarik dalam belajar, diciptakanlah televisi agar kualitas gambar yang digunakan lebih memadai atau lebih bagus. Setelah televisi, beralih lagi ke komputer, dan setelah komputer dikembangkannya lagi internet dalam komputer tersebut yang kita gunakan hingga saat ini. Berikut adalah teknologi-teknologi yang digunakan dari masa ke masa. Dapat kita lihat pada tahun 1436 diciptakannya lah pertama kali hornbook, kemudian beralih ke printbook pada 1690, dan ke metode sandbox pada 1806, kemudian ke metode blackboard atau papan tulis yaitu pada tahun 1841, dan kemudian beralih ke alat-alat tulis lagi pada tahun 1878. Kemudian setelah alat tulis pada 1889 beralih ke film atau proyektor. Kemudian setelah itu pada tahun 1920 menggunakan radio. Setelah radio pada 1940 menggunakan televisi. Setelah televisi pada 1950 beralih ke komputer, dan pada tahun 2001 diciptakannya lah internet untuk membantu perkembangan komputer tersebut. Berikut adalah tahapan DIKU proses yang dijelaskan oleh teman saya. Berikut akan dijelaskan bagaimana gambaran dari DIKW proses. Berikut merupakan piramida DIKW. Piramida DIKW sering juga disebut dengan hierarki DIKW. Di sini terdapat tahap-tahapan dalam proses DIKW, yaitu data, information, knowledge, dan wisdom. Yang pertama, data. Data merupakan simbol yang memperlihatkan properti dari pengamatan atau observasi. Dan selanjutnya, information atau informasi. Informasi adalah data yang diberi arti dengan keterhubungan antar data. Selanjutnya, knowledge atau pengetahuan. Knowledge adalah know-how dan merupakan hal yang memungkinkan mentransformasi dari informasi menjadi instruksi. Dan yang terakhir, wisdom. Wisdom atau kebijaksanaan. Wisdom adalah kemampuan meningkatkan efektivitas.
Dengan wisdom, maka dapat meningkatkan nilai atau value yang memerlukan fungsi mental yang dikenal sebagai judgment. Selanjutnya. Yang pertama, data dari perkembangan dunia pendidikan. Yang pertama adalah Hornbook, yang kedua Printbook, ketiga Sandbox, 4 Blackboard, kelima Lead Pencil, 6 film, 7 radio, 8 televisi, dan yang terakhir adalah komputer dan internet. Yang kedua adalah informasi. Sektor pendidikan juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan sumber daya teknologi. Penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan menjadi lebih dari sekedar pilihan. Untuk pembelajaran yang efektif, pemangku kepentingan sektor pendidikan telah menemukan cara untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Informasi dari dunia pendidikan ini diawali dengan Hornbook yang ditemukan pada tahun 1436. Hornbook ini digantikan oleh Printbook pada tahun 1690. Pada tahun 1690. Kemudian Printbook ini digantikan oleh Sandbox atau kotak pasir yang diciptakan karena merupakan bentuk teknologi yang paling terjangkau secara ekonomi yang tersedia pada saat itu. Tetapi pada tahun 1830-an, keraguan tentang keefektifan sistem Lancastrian muncul. Dengan penurunan metode pengajaran ini, penggunaan monitor dan kotak pasir berakhir. Nantinya kotak pasir akan diganti dengan papan tulis individu. Papan tulis individu atau blackboard digunakan di ruang kelas selama awal 1800-an. Namun, seiring perkembangan zaman, penggunaan blackboard semakin berkurang karena kapur yang digunakan untuk menulis dinilai sangat berbahaya, yang di mana debunya dapat menyebabkan sesak nafas bagi anak-anak yang sedang melakukan pendidikan. Faktor tersebut menyebabkan terciptanya teknologi baru, yaitu whiteboard, karena bebas dari debu kapur. Seiring berjalannya waktu, pensil dan kertas yang diproduksi secara massal mulai tersedia. Secara bertahap, lead pensil menggantikan papan tulis sekolah. Semakin berkembangnya dunia pendidikan, bentuk baru teknologi pendidikan mulai bermunculan, yaitu film. Kemudian diikuti dengan radio yang digunakan dalam pengajaran kelas. Program radio pendidikan berlangsung antara 30 hingga 60 menit dan disiarkan beberapa kali seminggu. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, televisi pembelajaran mencapai puncaknya. Penggunaan televisi sirkuit tertutup yang terdokumentasi pertama kali terjadi di sekolah-sekolah umum Los Angeles. Beberapa administrator dan pejabat pemerintah berhipotesis bahwa televisi dapat memberikan siswa pendidikan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, meskipun beberapa studi awal menunjukkan manfaat televisi dibandingkan instruksi dari guru, laporan selanjutnya mengungkapkan bahwa dukungan untuk televisi instruksional telah berkurang secara signifikan. Salah satu sumber kurangnya dukungan ini berasal dari guru. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1960-an, diciptakan pengembangan sistem pembelajaran yang lebih maju, yaitu komputer. Komputer pertama kali digunakan dalam pendidikan pada 1960-an dengan cara yang dimaksudkan untuk pengajaran individual. Metode ini kemudian dikenal sebagai instruksi berbantuan komputer atau CIE. Hingga saat ini, komputer atau laptop dan internet adalah salah satu bentuk teknologi pendidikan yang lebih populer yang digunakan di ruang kelas terutama di masa pandemi ini. Pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan media pembelajaran lainnya seperti aplikasi Zoom, Signal, dan lainnya. Selanjutnya, tahapan DIKW Knowledgement pada perkembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan telah berkembang dari 5 pendekatan dasar menuju penggunaan teknologi. Yang pertama, perspektif teknis, kedua, perspektif objektivis, ketiga, perspektif konstruktivis, keempat, perspektif kolaboratif, dan yang kelima, perspektif etika sosial. Setiap perspektif memiliki pengaruh yang jelas terhadap teknologi pendidikan. Setiap kutas ini berakar yang dapat membentuk
Setiap utas ini berakar pada bidang terkait dan tidak ada satu utas pun yang dapat membentuk dasar untuk teknologi pendidikan. Unsur unik dari pengajaran online adalah potensi model pembelajaran yang benar-benar tidak berurutan. Ini adalah satu-satunya elemen yang dapat dirancang dengan lebih baik secara online. Semua karakteristik lain yang telah ditinjau dapat diimplementasikan dengan metode lain, atau sebagai adaptasi dari metode lain yang digunakan dalam format yang lain. Untuk alasan ini, disarankan agar upaya masa depan dalam merancang pedagogi untuk pembelajaran online menjadikan desain instruksional non-sekuensial sebagai pusat model teoritis. Ini adalah masalah yang harus dipertimbangkan oleh para pemimpin teknologi ketika merencanakan integrasi teknologi. Nah, dari perkembangan teknologi dalam pendidikan, kita tahu bahwa proses itu, teknologi pendidikan dalam dewasa ini memberi pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan dan bahkan lebih-lebih mempengaruhi tatanan kehidupan manusia. Sehingga pada era revolusi industri 4.0 yang merupakan era di mana kemajuan dari perkembangan teknologi sangat mendominasi elemen pasar dan bahkan kebutuhan dalam kehidupan manusia pada khususnya. Era tersebut merupakan proses yang menghasilkan modernitas. Selanjutnya, nah, dari situ kita tahu bahwa sangat menarik untuk meninjau bagaimana teknologi pendidikan barat telah berevolusi. Sama seperti budaya dan masyarakat kita yang telah menjadi lebih kompleks, akan tetapi masih banyak terjadi kesenjangan digital atau yang disebut digital divide. Seperti di Indonesia, pada awal penerapan pembelajaran jarak jauh mengalami sejumlah kendala. Kendala yang paling utama yaitu kesenjangan akses yang menjadi proses sorotan utama dalam proses pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Masalah ini tidak hanya pada infrastruktur yang belum merata, namun juga kepemilikan rumah tangga dalam perangkat teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kesenjangan keterampilan. Ini merupakan hambatan lain yang dihadapi oleh tidak hanya pendidik, namun juga oleh peserta didik. Masih dalam laporan Negara Republik Indonesia, keterampilan konten di Indonesia berada di peringkat 93 dari 121 negara. Keterampilan konten berkaitan dengan kemampuan mencari dan mengelola informasi, mendesain atau membentuk produk tertentu. Dari sini kita dapat berefleksi bahwa pendidikan di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki. Keterampilan peserta didik dan pendidik dalam penggunaan teknologi informasi tentu harus lebih ditingkatkan. Pengajar diberikan platform untuk masing-masing mengamati dan mengevaluasi proses pemberian materi sehingga dapat meningkatkan kapasitas tiap individu. Tentunya, kita telah memperdebatkan hal ini selama-lamanya, tetapi kurikulum tidak hanya harus relevan, tetapi juga harus menarik bagi siswa. Setelah itu ditentukan semua perangkat ini akan siap membangun pembelajaran. Meski demikian, kurikulum dapat membantu kita untuk dapat memasukkan literasi digital atau pemanfaatan internet secara positif oleh peserta didik. Mengubah sistem pendidikan tentu bukan halnya yang dapat dilakukan dalam waktu semalam, namun kelaziman yang baru bisa menjadi awal perubahan yang baik, terutama untuk pendidikan yang lebih inklusif. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi yang telah kami buat dan kami lakukan. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.